Man awdahta lana subulal hidayah wajahta lana ambasairina ghisawatul ghiwayah wa nusallimu ala man arsaltahu sahidan basiran wa nazir wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirril hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffizunal Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nurul jannat wa nurun na'im wa nurun nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Asatizatil a'izza wal ulama'il fudala ummahatil a'izza rahimakumullah. Uhaniukum wa uhayyiukum bitahiyah al mukarramun Kiai Haji Yusuf Haji Suaib mata anallahu fituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fi dharain amin. Asatizatil a'izza rahimakumullah, ibu-ibu yang saya muliakan, Hadi Muta'alim Hadikatul Ma'rifah yang mulia Bapak Muhrib beserta Gus Iwan, hadirin yang dimuliakan. Bapak Muhrid Al-Hadad, alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertawajuh bersilaturahmi dalam rangka pembukaan ya, iftitah dari Majelis Taklim Hadikatul Ma'rifah. Dan bulannya bulan yang tadi disampaikan oleh Ya Yusuf adalah bulan Kurum, yaitu bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan ada 4 ya. Jadi ada bulan Rajab, ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, dan ada bulan Muharram. Ini 4 bulan yang disebut dengan Syahrul Hurum. Mudah-mudahan di bulan yang penuh keberkahan ini dan di malam yang disebut dengan malam Sayyidul Ayyam, kita bukan diizinin Bang Muhrid. Kalau diizinin Tuhan, setan aja diizinin ya, buat godain dan umurin panjangin. Dia minta diizinin Allah, tapi nggak diridoin. Karenanya mudah-mudahan taklim kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita berdoa yang senantiasa istri Rasulullah SAW Sayyidina Aisyah selalu mengajarkan, sama juga Bu RT ngajarin kita nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, kita semua di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya berterima kasih dan bersyukur sekali kita bisa menjadi sebuah warga yang punya ittihad, kekompakan yang begitu luar biasa. Maka ketika saya tanya kapan malam-malam kita bisa ngobrol-ngobrol, dibilang di sini nggak ada waktu kosong, semua waktunya buat pengajian. Bahkan begitu saya dengar pengajian yang kosong itu cuma malam Selasa. Ya, malam Selasa itu diupayakan buat kumpul para jamaah untuk bisa kita mengadakan rapat akbar atau apapun. Masya Allah, ini kan luar biasa. Artinya tiap hari nggak pernah terlewatkan keilmuan yang didapat oleh masyarakat Jatiranggon. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ata alayya yauman la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wajal fala burika li fi tulu'i samsi zalikal yaum." Kalau andai kata ada satu hari yang datang padaku, kata Rasul, la azdadu fihi ilman, tidak bertambah keilmuanku, artinya nggak nambah pengetahuan, nggak nambah segala macam, yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, fala burika li, maka hidupku itu pasti nggak berkah, kata Nabi. Dari hari itu sepanjang hari nggak ada keberkahan.
fitulu isam si zalikal yaum, sampai terbenam nggak ada keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, ya, bertambahnya sebuah kebajikan-kebajikan. Mujtama'atil khairat, berkumpulnya sebuah kebajikan-kebajikan itu berkah. Karenanya saya merasa tahadus binikmah, bergembira sekali, luar biasa semuanya bisa ngaji. Tapi yang nggak habis pikir juga, beberapa ketemu ya buka pengajian, saya bingung lagi. Ini mesti apa tiap hari dan segala macam. Karena saya pikir luar biasa aktivitas warga sini, ya. Kalau saya tanya misalnya Bang Hamdi, oh enggak nih waktunya jam 10 ada mesti pulang tidur karena besok mau kerja. Bang Iwan gimana? Oh udah cukup waktunya kita sekarang. Ini artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi rutinitas, yang merupakan ibadah buat mencari maisha buat keluarganya. Tapi tidak pernah meninggalkan pengajian-pengajian yang pernah ada terus. Lalu kalau kita bikin pengajian lagi, komplit dong, habis berarti hari-hari gak ada bisa sama sekali buat kita yang lain. Karenanya Muhrib Al-Hadat ngajarin kita, kasih tahu, ya. Adat itu besi, artinya dia megang besi mulu gitu. Jadi namain aja Al-Hadat gitu. Iya. Tapi bukan keturunan Arab, dia bukan. Madura. Ya. Ya udah kita bikin pengajian nanti sebulan sekali. Jadi nanti kita tentuin aja waktunya sebulan sekali, apakah mau minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu keempat. Yang sebenarnya malam minggu. Sebenarnya kita mau adain mau malam minggu besok nih. Cuma karena besok kemungkinan besar saya ikut Kiai Roma ke Serang dalam rangka ulang tahun Tangerang gitu, bukan Tangerang Selatan. Lalu yang kedua paginya ada di Pondok Kelapa dan di Taman Mini. Ya udah daripada naik keganggu, mendingan malam Jumat Saidul Ayam. Akhirnya diizinkan juga kita dan disepakati oleh Kiai Yusuf dan saudara-saudara sekalian, Bang Muhrib dan terutama Gus Iwan. Udah oke. Gus itu ya juga ya, cuma di Jawa. Ya, nah jadi kita sepakati hari ini sebagai sebuah pembukaan. Jadinya kita buka Hadikotul Ma'rifah ini apa? Tanggal 4 Rajab 1404 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2023. Ya, mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah berkahi. Tilkan niyah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kenapa saya sebut dengan majlis Hadikotul Ma'rifah? Ini juga nggak sedikit perdebatan. Pertama, ketika saya men-share kata-kata Hadikotul Ma'rifah, ada yang bertanya kenapa tidak pakai Al-Hadikoh Al-Ma'rifah. Al itu dalam bahasa Arab menunjukkan pastiannya gitu. Kalau bilang kitabun itu umum, tapi Al-Kitabu ini kitabnya yang kelihatan. Kitabun, Al-Kitabu udah kelihatan kitab. Saya katakan kalau Al-Hadikoh Al-Ma'rifah, Hadikotul Ma'rifah itu perlu khobar. Jadi Hadikotul Ma'rifatul ilmi atau tambahannya segala macam. Tapi kalau cukup tidak pakai Hadikotul Ma'rifah saja yang seperti tulisan itu, maka jadinya mudhof ilaih. Walaupun dua kalimat tapi menjadi satu makna. Misalnya kita sebut babul pasli. Itu kan dua kalimat tapi tetap satu. Pengertian kita itu pintu kelas. Babul bait, ya pintu rumah. Nggak perlu dikasih dua itu di pintu ini segala macam, enggak. Tapi itulah pengertiannya. Nah, yang ketiga ini memang nggak boleh tegang di pengajian, santai aja memang buat kita rileks. Jadi tidak ada hal-hal yang ya
buat kita, aduh, sampai begitu saya mau salaman aja, pokoknya saya jangan suruh baca dulu ya. Enggak. Udah dipesenin aja. Saya juga bilang Bang Muhrim, pertama pengajian ini jangan sampai pertama memberatkan teman-teman. Ya, lalu yang kedua jangan sampai membuat orang tertekan. Ya. Ya kita buat santai saja, tapi bagaimana nanti beda caranya. Kenapa? Ini saya jelasin tadi hadikotul ma'rifah. Lalu ditanya, orang jarang betul kenal nama kata hadikoh. Sinonim daripada hadikoh itu jannah, bustanun, hadikotun, junainatun. Jadi kalau jannah, surga, itu orang menikmati aja setelah kita berusaha payah, beramal soleh, lalu lahumul jannah, kita mendapatkan surga. Di surga itu gambarannya kalau kita baru pengen aja pengen minum susu, ada susu. Baru mau minum air putih, ada air putih. Gitu. Alhamdulillah. Nah, gak itu gambaran surga maksud saya. Kalau surga kayak gitu, cuma menikmati aja. Lalu bustanun, apa? Ini buah surga ini belum matang lagi. Kan pisang yang ada di sana. Mauzun. Nah, kalau bustanun itu cuma kebun artinya. Nah, di kebun itu biasanya orang juga cuma menikmati. Oh, ada pohon rambutannya tuh. Begitu lihat rambutan agak merah-merah dikit, kita bilang Pak Budi izinin dong. Kami Pak Yusuf minta dikit gitu. Karena kepengen daripada tergilar anaknya gitu. Lalu ngomong juga sama ininya Bang Adi ya, kita ngomongin tolong izinin tadi udah kemakan gitu, kita izin sama Yusuf. Oh, udah oke. Nah itu bustanun. Tapi kalau hadikoh itu biasanya tempatnya buat hewan. Hadikoh tuh hayawan. Maka dikenal hadikoh kan buat hewan, iya. Karena memang kita juga hewan. Tapi kita hewan yang berpikir. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Karenanya perbedaan yang paling urgensi, ya, distinktif yang paling benar buat kita adalah antara kita sama hewan karena berpikiran kita. Kalau kita nggak punya pikiran sama aja sama hewan. Nah, kenapa disebut dengan hadikoh? Biasanya kalau hewan ada di kandang kayak gitu, dia nggak mungkin diem, dia pasti akan berusaha. Kalau dia nggak berusaha, nggak mungkin dia bisa bikin sarang, nggak bisa nelor, nggak bisa beranak pinak dan segala macam. Bahkan nggak bisa menjaga sebuah habitat. Nah, karena kita di sini nih, dan waktu itu acara maulid kita sebut dengan maulid kebon, Yusuf bilang kebon, ya udah kita cuma namain sinonim aja ke bahasa Arab dikit, biar supaya kalau andai kata ada orang yang tahu, oh, hadikotul ma'rifah, kebun yang penuh dengan pengetahuan, kebun yang syarat dengan sebuah ilmu, kebun yang begitu banyak nur. Al ilmu itu nur, cahaya. Nah, bagaimana nur tadi, cahaya tadi bukan menyinari tempat ini doang, tapi kita yang ada di penghuninya, yang ada di sini. Jadi orang itu apa ya? Kalau dalam bahasa Quran itu turhibu nabihi adu Allahu aduakum. Jadi orang nggak perlu nantangin orang-orang Pabuaran yang ada di sini. Begitu dengar dari mana ente? Dari Pabuaran. Orang udah gemeter duluan. Ya. Oh, di sono kumpul semua itu ilmu-ilmu yang ada gitu. Saya kan pernah ketika kita ngomong dari mana? Tenabang. Orang langsung berpikir, oh, Tenabang jagoan semua tuh. Nggak ada musuhnya cuma gitu. Orang mana nih? Orang Jatiraden. Oh, santet dong. Animisme dong dan segala macam. Orang melakukan itu semua karena sesuatu dari tempat yang ada. Makanya ketika Nabi Nuh sampai dalam perahunya, yang diucapkan oleh Nabi Nuh apa? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Hanya itu yang didoakan, yang doa daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya Allah, berkahilah tempat yang kau singgahi kami di sini.
Wa anta khairul munzilin, kau lah sebaik-baik pemberi tempat yang layak buat kita. Karenanya ya mudah-mudahan ini menjadi tempat yang baik ketika orang kenal itu udah begitu orang takut. Jadi sama aja kita nih petinju kelas ringan mau lawan petinju Wiktesen yang kelas berat. Begitu naik ring udah begini, udah tuh ibu Nabi udah ketakutan aja kan. Belum kena swingnya juga belum diperiwitin juga udah takut kita. Nah, maunya kita, niatan kita semua ketika orang menyebut Pabuanan terutama di komplek Al-Maghfurlah, Allah Yarham, Haji Suaib, orang udah langsung terhibur Nabi. Lakopnya adalah ini manusia-manusia yang tidak pernah lepas dari keilmuan, itu aja. Jadi syaratnya. Nah, lalu bagaimana metodologinya? Di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim misalnya, kalau Ustaz Adit itu selalu ngajarin at-tariqatu ahammu minal maddah. Jadi teori itu ya, cara-cara itu lebih bagus daripada isinya. Nah, lalu saya coba merenung saja, tidak merenung tapi coba kita bermuzakarah, lalu tanya-tanya dengan sebuah hati nurani yang kira-kira apa yang mesti saya lakukan dengan saudara-saudara saya di sini, kita sama-sama belajar. Walaupun tidak pakai adabul ta'lim muta'allim. Kalau pakai adabul ta'lim muta'allim ya ribet gitu. Ya, jangankan ada saya di sini. Ada suara dehem juga ada suara guru kita gini. Jangankan mau lewatin depan guru. Ada sendalnya aja kita gitu. Itu kalau ta'lim muta'allim. Ya. Kita nggak pakai itu. Tapi bagaimana ini bisa menjadi sebuah wasilah buat kita semua. Akhirnya kita coba-coba. Banyak betul majlis taklim yang memang mengisinya secara mustami'an. Ya, mustami'an itu cuma ngaji kuping artinya. Apa yang kita dengerin itulah yang kita dapetin. Kalau kuping itu kadang-kadang kita denger kita lupa. Kalau cuma sekedar ngelihat kita bisa ingat. Nah, karenanya ini mesti ada yang bisa nggak sesuatu teori yang santai tapi punya sebuah etikat yang berkah. Lalu disampaikan kalau ilmu itu sebuah nur, sebuah cahaya, maka mesti bersanad dia. Tidak boleh kita, boleh saja kita melakukan keilmuan, mencari keilmuan secara otodidak, mau dari YouTube, mau dari siapa. Tapi ketika tidak bersanad, dunal barokah, tidak ada keberkahan. Ini yang meyakini itu. Tapi kalau anda kata, aku nggak percaya berkah, ya nggak masalah juga. Karena ketika perwujudan konsep berkah emang ditanya, emang apa sih sebenarnya berkah yang ente rasakan? Qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Rasa puas. Rasa puas aja. Berapapun adanya kalau kita ada rasa puas, rasa terpenuhi, maka itu disebut kanzun la yafna. Harta yang tidak akan pernah habis. Tapi kalau ukurannya kita tidak qanaah, berapapun duit yang kita dapat pasti habis dan nggak pernah berkah. Kurang aja bawaannya. Tapi ketika qanaah, kita baru cuma punya duit 50.000 hari ini. Kalau kita hitung-hitung beli tempe sama minyak aja nggak selesai. Cuma karena ada qanaah, ada sifat rasa puas, maka semua terpenuhi. Tapi kalau kita tidak mempunyai sifat qanaah, maka itulah yang tidak kita dapat. Nah, keberkahan itu mewujudkan sifat qanaah. Dari mana kita bisa dapat qanaah al-kanzun la yafna tadi? Nah, oleh karena itu saya susun di sini Bapak Ibu sekalian. Ini ada pengajian, nanti memang saya pengennya ya satu-satu mimpin. Karena selesai ini semua. Mudah-mudahan keberkahan lah buat saudara-saudara sekalian. Ya. Karena ini nggak jauh, orang mau pergi haji, orang nantenan segala macam adanya di sini semuanya nih keilmuannya. Saya makanya begitu kemarin saya paksain walaupun ini udah jadi hari
Selasa atau Rabu udah jadi, saya kasih ke Bang Murid, tapi saya nggak kasih ini karena ini belum diijazahkan saya bilang. Lalu saya minta ijazah ini dari ya pertama bukan dari Dokter Soleh ya, dari Yaman. Beliau adalah murid daripada Syekh Umar bin Hafiz. Jadi Umar bin Hafiz ini sudah banyak disepakati oleh para ulama menjadi Sayyidul Ulama. Ya, jadi banyakkan rujukannya Umar bin Hafiz. Umar bin Hafiz itu kalau sudah lihat di YouTube yang jenggotnya agak merah-merah dikit tuh. Ya. Yang kalau dipakein pakai merah-merahnya. Selalu begini tuh ada dalwah, dan kebanyakan memang menjadi sebuah rujukan di Tarim. Tarim itu di Yaman, negeri para wali itu. Disitulah banyak memberikan ijazah. Maka saya langsung bicara langsung kepada Dr. Abdul Khalik. Abdul Khalik saya tanya, lalu dia berkatakan, apakah saya yang mengijazahkan semua? Kata dia gitu. Hal aja izazah minni kulluha, kata dia. Na'am kulluha. Ya, semua saya minta ijazahin. Lalu dibaca semua. Di sini ada Sayyidul Istighfar, ada Ratibul Haddad, ada Aqidatul Mujmalah, ada Salawatul Fatih, ada Salatul Busra, ada Hasbi Rabbi, salat Hasbi Rabbi. Lalu ada Dustur. Lalu yang terakhir itu ada apa namanya, kita akan ngaji tentang Nasoil Hibad. Kenapa saya nggak ngaji Kifayatul Akhyar atau Al-Hikam atau tafsir jalan lain atau tafsir yang lainnya, tapi saya lebih senang pakai Al-Mukhtatafat, sebuah apa ya, kosakata, sebuah hikmah yang rujukannya nggak jauh, adalah dari Al-Quran, Al-Hadis, lalu dari kaul sahabat, dari perkataan-perkataan para sahabat dan perkataan-perkataan pada ulama. Nah, Nasoil Ibad ini dikarang langsung oleh orang Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Dan rujukannya yang sekarang lagi gempar-gemparnya ketika di Ma'la lagi mau dibongkar itu, begitu kuburannya yang berapa ratus tahun, mayitnya, jasad mayitnya itu masih kelihatan baru, masih utuh, dan semua pada bingung. Wah, luar biasa, sehingga nggak jadi dia dirombak sebelah situ. Nah, ini sebuah keberkahan, dan kira-kira hampir banyak ulama-ulama kita itu ketika belajar di sana, baik di Saudi maupun di Makkah atau di Madinah, itu rujukannya selalu kitab-kitab beliau. Nah, karenanya saya pikir, oh ya udahlah, kita coba apa sih yang bisa membangkitkan dari kitab ini tentang perilaku kita, tentang adab kita, tentang apa yang kita bisa lakukan. Nah, yang pertama kajian di sini, lalu yang kedua saya minta lagi yang ijazah sama anak murid daripada Umar bin Hafiz yang orang Indonesia. Anaknya sih masih muda, namanya Khairul Hidayah. Tapi nanti besok saya akan ajak di sini. Kalau nanti kita udah mulai satu-satu bacanya enak gitu, biar dia datang sini. Saya akan sampaikan, Bib, Ustaz, yang antum ijazahkan, saya udah ijazahkan semuanya kepada ini. Tolong didengerin bacaannya, antum ijazahkan semua rame-rame, supaya ada keberkahan. Rumahnya dia di Bintaro, ya. Rumahnya di Bintaro. Dia murid kesayangan dari Mu'allim Syafi'i Hazami. Begitu Kiai Syafi'i Hazami meninggal, Kiai Syafi'i Hazami ini punya pesantren yang disebut dengan Arba'in. Dia cuma nerima 40 santri doang, dan 40-40-nya semua yang pada berdakwah. Dia nggak nerima lagi, jadi pesantren disebut dengan Arba'in, pesantren 40. Jadi 40 orang yang dibina oleh Fadilatus Syekh Syafi'i Al-Hazami.
Nah kebetulan ketika dibicara kepada Kiai Syafi'i Al-Hadzami, saya sampaikan dulu itu masjidnya, saya bilang saya yang bantuin bikin sertifikat, saya bilang gitu. Ketika saya masih menjabat dewan kota di sana. Yang kedua, masjidnya itu ketika beliau meninggal itu agak kotor dan kurang terawat gitu, karena cuma tukang-tukangan yang sholat di situ. Akhirnya kita tulisin segala macam dan alhamdulillah dibersihkan lagi dan menjadi aktivitas lagi yang baru. Dan Khairul Hidayat ini ternyata juga gurunya Pak Budi, ya. Beliau selalu mendampingi setiap ulama-ulama dari Tarim, dari Hadrul Maut yang hadir ke sini. Jadi ada selendang hijaunya itu ciri khas beliau yang mempunyai itu. Kalau untuk Arab saya memang selalu, kalau saya yang dekat cuma dengan Syekh Yasin Al-Padani Al-Makki, Waliul Kutub. Waktu saya masih kecil sama begini-gini nih, lagi pengajian begini-begini juga gitu. Akhirnya tahun 84 ketika beliau diundang oleh Soeharto dan kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi sekali lagi, kenapa? Yang pertama adalah sayyidul istighfar. Emang yang paling gampang kita baca astagfirullahalazim itu cukup. Tapi yang Nabi baca itu satu hari 100 kali itu yang ini istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ini disebut dengan sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Jadi apapun Anda punya istighfar, rajanya yang itu yang harus dibaca. Ya, kalau nggak kuat 100 paling nggak 3 kali dalam sehari. Karena Nabi yang maksum saja, yang terpelihara dari dosa itu, dia tidak pernah meninggalkan permohonan ampun kepada Allah. Jadi setiap hari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa sih manfaatnya? Enggak, saya nggak mau kasih tahu manfaat lebih banyak segala macam. Nanti lain tawasulnya tuh. Ya, udah yakinin aja, pokoknya ada hikmah kalau nanti itu, kecuali antum mau tahu makrifahnya. Nah itu nanti lain kita, kalau bahasanya Kiai Yusuf tuh riadoh sendiri, ya ada riadohnya. Riadoh itu artinya kita melakukan sesuatu yang memang sudah diijazahkan, kita mudahamakan dulu tuh. Misalnya mintanya 100 kali atau 1000 kali atau segala macamnya, dan itu mesti diriadohkan. Nah itu baru bisa kita bicarakan. Dan apa hasilnya akan beda-beda nanti semua. Itu. Nah, yaitu. Nah yang kedua, ratibul haddad. Kenapa habis istighfar kita beratib? Ratibul haddad ini sebuah kumpulan doa-doa sebenarnya, ya, dari Al-Haddad, ya, Sya'alwi Ali Al-Haddad itu ulama yang luar biasa. Saya nggak perlu ceritain bagaimana hasilnya, kita baca aja nanti bareng-bareng. Karena di situ komplit, ya. Biasanya selalu dibaca kalau orang mau pergi haji atau waktu di orang haji, kita 4 kali Jumat itu di rumahnya tuh baca ratib haddad. Ya, saya dulu Allah yahram almarhumlah kakek saya Ki Haji Abdul Salim itu masih zaman mahasiswa dibilang, "Daus, mesti baca nih nanti pada." "Oh enggak, panjang ngapain?" Terus yang kedua, ya kita nggak bisa begitu, Be. Saya masih nggak bisa ninggalin muru'ah. Muru'ah itu demen nongkrong gitu, demen ngopi dan segala macam. Itu saya nggak bisa lakukan, saya nggak bisa tinggalkan. Jadi saya nggak pernah pakai itu walaupun dimesemin. Tapi belakangan ya namanya perkembangan manusia dengan segala macam, saya coba pakai itu.
Ya alhamdulillah tahadus bin nikmah. Nggak perlu Anda itu kira-kira itu banyak membantu dalam kehidupan kita. Apakah dalam sebuah kesusahan atau segala macam. Ya. Paling berapa tempat yang selalu kalau istri saya selalu tahu tuh. Ya undangan jam segini, itu kok datangnya jam berapa? Belum di jalanannya dan segala macam. Tapi ketika kita pegang itu, lalu kita yakini itu dan segala macam, pokoknya begitu kita datang pas waktunya kita ngomong, gitu aja. Begitu kita datang pas waktunya emang kita udah mulai. Gitu. Jadi nggak banyak nawar nyiwer gitu segala macam, nggak. Baru begitu kita datang pas emang itu waktunya situ pas gitu. Sama paling terakhir lah kira-kira saya diundang di kecamatan tempat itu di Menteng Dalam jam 3:30 habis asar. Jam 3:30 itu Kiai Roma masih tidak datang di rumah kan. Waktu acara saya baru hadir di sini kayak. Bahkan kita baru selesai jam 5, mau jam 5 datang nggak ya? Dari Jatilanggon ke Menteng Dalam itu berapa jam ya? Saya mikir datang. Tapi kita baca itu kita datang lah. Begitu sampai di situ, pas waktunya kita ngomong. Alhamdulillah udah sampai orangnya dan segala macam kita pas ngomongnya. Jadi nggak ada hal-hal yang dan banyak yang diceritakan, tapi bukan karena itu kita mau ngamalin, tapi kita mau karena kedekatan diri kita kepada Allah. Itu aja. Nah, yang ketiga yaitu ada akidatul mujmalah. Sebenarnya saya mau pakai akidatul awam. Tapi akidatul awam itu banyak terlalu panjang dan yang lainnya, tapi akidatul mujmalah ini memperkuat aja basic kita. Apa? Kalau di Asafiyah itu sebelum pengajian pasti baca ini juga. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qadrodina billahi rabbah wa bil islami dina. Jadi udah berikrar luar. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah. Jadi kalau itu dibaca rame-rame kira-kira wah nikmat nanti. Jadi nanti pokoknya Bang Andi juga boleh mimpin itu. Iya. Iya, kalau udah memimpin Bang Andi wah mantap gitu. Iya. Jadi ganti-gantian semua. Oh ya udah saya mimpin pokoknya, saya gitu aja semua. Jadi saya mau ini pengajian punya kita dan kita bisa semua gitu aja. Ya. Insya Allah bisa ya. Insya Allah kita niatin. Ya hari ini sebenarnya kita mau mulai, tapi kata Bang Murid jangan mulai dulu lah, kita kasih tahu dulu. Iya. Kasih tahu penjelasannya dulu dan saya pikir udah diijazahin baru saya bisa bicarakan. Jadi ada akidatul mujmalah. Nah yang keempat ada salawatul fatih. Ya, pembuka yang tertutup akan terbuka. Kemarin ya Yusuf juga tanya, beliau dapat ijazah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq. Ada Muhammadinil fatih, ada yang baca Muhammadin al-fatih lima ughliq. Saya sampaikan ya nggak masalah, dari mana yang kira-kira pengertian secara khususnya adalah kita berharap kepada Nabi, kita bersolat Nabi al